Update informasi Belo terkait tindak lanjut Kementerian Sosial dengan PPATK rekening-rekening yang terindikasi judi online. Ini informasinya. Untuk Bola Sosial, sebelum informasi ini kami lanjutkan, mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe, like, serta share jauh agar konten-konten ini memberikan informasi edukatif tentang bantuan sosial. Untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Informasi kami teruskan, kita akan membacakan kolom komentar dari YouTube channel kita. Ya, ini dari Mas Yazid Bondowoso. Oke, salam kenal Mas Yazid Bondowoso. Menanyakan kalau keterangannya SI apa? SI dalam DTKS maupun DTSN hari ini adalah standing instruction. Artinya ada perbedaan data bayar dari Kementerian Sosial dan perbankan. Itu prosesnya berarti masih ada di perbankan yang menganalisa kenapa ada perbedaan data antara Kementerian Sosial dan bank penyalur. Ini nanti biasanya akan cair kalau masih statusnya SI. Terus ini dari Mas Hussein. Terima kasih informasinya. Ya, siap, sama-sama. Bansos saya statusnya SPM, tapi uangnya belum masuk. Oh ya, kalau status SPM itu memang bantuannya belum masuk. Tapi bisa dicek secara berkala. Antara 2 atau 3 hari ke depan, itu bisa dicek. Biasanya tidak jauh dari itu. Karena hari ini status-status DTSN itu sudah berubah. Yang sudah melakukan transaksi, sudah transaksi. Yang masih SPM ataupun SI ada beberapa KPM ini sudah masuk bantuannya dan statusnya masih belum berubah. Dicek saja di rekeningnya. Ingat, ATM-nya harus dipegang oleh penerima manfaat. Jangan sampai dikuasakan atau diberikan kepada orang lain. Sebelum kita jelaskan, mungkin kita harus kembali lagi sekitar tahun 2022. 2022 Kementerian Sosial masanya Ibu Risma telah mengeluarkan Permensos 175 tahun 2022. Bansos ini sangat dilarang dibelikan untuk barang-barang yang tidak berkaitan dengan kebutuhan gizi dan kebutuhan dasar manfaat. Nah, di Permensos ini melarang bagaimana uang bantuan sosial itu digunakan untuk rokok. Nah, rokok itu sangat dilarang oleh Kementerian Sosial menggunakan uang bansos. Yang kedua, barang-barang yang non-konsumtif lainnya. Seperti semisal untuk merias wajah ataupun skincare, minuman-minuman keras ataupun minuman-minuman yang membahayakan tubuh. Yang ketiga itu adalah narkotika. Dan yang kelima itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh undang-undang. Semisal judi online ini. Karena uang bansos ini memang peruntukannya untuk bagaimana perlindungan sosial negara itu hadir kepada orang-orang yang memang layak untuk menerima. Sehingga ketika negara ini hadir dalam bentuk bantuan sosial, maka setidaknya negara sudah membantu kebutuhan dasarnya, baik itu konsumtif maupun kebutuhan-kebutuhan penunjang bagi pendidikan anaknya. Ini Kementerian Sosial memang sangat membackup betul terkait tujuannya Kemensos, bagaimana Kemensos ini benar-benar hadir bagi orang-orang yang sangat layak mendapatkan bansos. Nah, di sela-sela kunjungannya Kementerian Sosial ketika kunjungan di sekolah rakyat yang ada di Solo, Kementerian Sosial memberikan informasi penting.
Hari ini Kementerian Sosial dan PPATK, yakni Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, telah mencoret 200 rekening KPM yang aktif terindikasi judi online. Dan Kemensos ini bekerja sama terkait transaksi-transaksi keuangan bantuan sosial ini tujuannya kemana. Gitu. Maka Kementerian Sosial ketika melaporkan laporan dari PPATK terkait indikasi-indikasi penyalahgunaan bantuan sosial, maka Kementerian bergerak secara cepat untuk segera meminimalisir dampak yang sebesar-besarnya. Kemensos telah merilis 200.000 penerima bantuan sosial yang terindikasi di online ini dinonaktifkan mulai tahap 2. Masih sekitar 400.000 KPM ataupun rekening yang aktif ini masih diindikasi. Apa sebabnya sampai dijadikan transaksi-transaksi yang bukan kepentingan bantuan sosial. Penonaktifan ini akan dilakukan per tahap ini. Kemungkinan depan tahap 3 akan berdampak sangat besar atau bisa saja pengurangan dari jumlah kepesertaan untuk tahap 3. Nah, hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab Kementerian Sosial. Bagaimana bantuan sosial itu tepat sasaran dan tepat guna, dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang memang berhak. Karena masih banyak masyarakat yang ada di desil 1, desil 2, ataupun desil 3 masih tidak dapat bantuan sosial apapun. Selain itu, Kementerian Sosial juga bekerja sama dengan PPATK ini akan menelisik beberapa kegiatan-kegiatan transaksi yang tidak masuk atau transaksi yang mencurigakan. Hal ini karena ditemukan beberapa saldo KPM bantuan sosial nominalnya lebih sampai 5 juta. Ini sangat tidak masuk akal. Bagaimana bantuan sosial itu seharusnya segera dimanfaatkan dan segera digunakan. Namun ada beberapa transaksi yang lebih dari 5 juta di rekening bantuan sosial. Ini sangat tidak masuk akal. Bagaimana penerima bansos itu seharusnya segera memanfaatkan untuk kebutuhan dasarnya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun masih ada saldo-saldo yang besar di rekening sosial. Maka ini akan dilakukan pengecekan, akan dilakukan evaluasi. Kenapa sampai ada penerima bansos yang saldonya sampai 5 juta? Ini akan juga jadi catatan penting untuk Kementerian Sosial ke depan sebagai evaluasi penerima bantuan sosial ini. Dan terima kasih untuk bolo-bolo sosial yang telah mendukung channel ini. Kami doakan semoga sehat dan diberikan keberkahan selalu.